Salihin. Kita tahu bahwa, atau kita ingat bahwa di persidangan sebelumnya pada hari persidangan terdahulu pada hari Kamis atau hari Kamis, kita tahu bahwa ada yang dipertanyakan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, yaitu soal berita mengenai Michael Robertson yang diduga diserahkan oleh Edi Darmawan Salihin kepada Jaksa Melani, salah satu jaksa penuntut umum dalam kasus Jessica Kumala Wongso yang sedang dipersidangkan saat ini. Saya sudah bersama dengan Pak Edi Darmawan Salihin untuk kita tanyakan secara langsung, sebenarnya betul nggak sih ngasih ke Jaksa Melani atau dari mana sumbernya? Selamat pagi. Saya pegangin aja nggak apa-apa? Ya, begini ya. Lupakah Oto ya? Siapa saya? Saya ini korban loh, ya. Dan masyarakat pada umumnya ya, warga negara yang baik. Itu memberi masukan kepada sidang ini untuk memberitahu bahwa ada kriminal tukang bohong masuk ke sidang ini. Sidang ini kan sidang yang suci dan sakral. Kalau dikotori dengan orang-orang seperti saksinya dia itu, bagaimana sidang ini? Gitu loh. Kalau dia bilang ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya hanya memberitahu. Ya, lupakah Oto itu ya. Jadi saya ini punya hak sebagai korban ya. Anak saya mati sama klien dia. Kalau dia mau sidang menang sendiri, sidang di hutan sendiri. Jangan di sini, tengah lapang, dia sidang sendiri. Cara jangan asal ngomong nyeplak aja. Ada apa kata Darmawan Salihin? Gak ada apa-apa. Semua bagus, jaksa bagus, hakim bagus. Dianya yang gak bagus, bingung. Jangan bingung, panik kok, belum ada apa-apa. Nyebut-nyebut nama saya, nanti lihat siapa itu Michael Robertson yang sebenarnya. Nah, ini punya datanya. Oh, lihat aja nanti ya. Makanya nih maksud saya memberitahu kepada pengadilan, jangan sampai kemasukan kesusupan orang-orang begini. Kalau begini, namanya kriminal bela kriminal. Apa yang terjadi? Menurut data yang dimiliki oleh Pak Edi, siapa Michael Robertson? Lah begini, dia asal pakai jas bule, orang sini kan bengong. Harusnya kita belajar, ya, bule sama kita tuh sama derajatnya, ya. Dan kita tidak, coba ada satu hal yang kita harus ketahui, bahwa kita tidak tahu latar belakangnya si bule ini. Siapa itu latar belakang si bule itu? Nah, saya kasih tahu kan begitu. Supaya jangan kejebak dengan hal-hal seperti ini. Kalau Oto mau cari saksi dari Indonesia, udah nggak ada yang mau yang bener mah. Yang orang bener nih, udah nggak ada yang mau. Kenapa? Ya yang kriminal mau, itu contohnya tuh. Pak Edi, kalau itu dianggap sebagai intervensi Pak Edi terhadap persidangan ini. Tidak ada intervensi. Seperti apa? Tidak ada intervensi. Saya hanya kalau memberi masukan apabila ada kriminal masuk, penjahat masuk yang dibawa oleh Oto. Karena kita harus equal before the law. Itu. Jangan anggap dia ngerti hukum, saya juga ngerti hukum. Nanti sama Prof Edi aja udah diganyang dia, ya kan, bengong. Halo ya, apa itu? Kan dia bekas gurunya, kok jadi pinteran Prof Edi? Betul, saya tapi juga lama-lama jadi pinter nih. Karena nonton persidangan? Iya, nanti saya juga mau buka kantor lawyer sama dia bersaing. Itu betul dikasih ke Jaksa Melani oleh Pak Edi waktu itu? Iya, betul. Saya kasih masukan jaksa, saya bilang ini kriminal. Tolong dibantu korban. Sekriminal apa sih sampai kemudian ya, keterangannya sebagai ahli nggak bisa dipercaya di muka persidangan? Nanti akan dijelaskan oleh. Apa nantinya? Ya harusnya jaksa menjelaskan, karena saya sudah kontak kan, saya udah bilang, ya saya minta tolong keluarga saya, tolong deh FBI kasih tahu tuh, kurang asem bener tuh. Datanya dari FBI nih? Ya pokoknya yang penting-penting lah di sana, yang berkompeten lah gitu, ya, dari polisi, ya, di Aussie segala macam. Dia pikir saya nggak akan mobile seperti ini, ya, itu yang di luar dugaan dia. Hati-hati Oto kamu, ya, jangan bicara asal nyeplak aja. Kalau mau sidang sendiri, menang sendiri, ya di hutan silahkan. Jangan di sini. Sini adalah pengadilan yang sangat terhormat, yang sangat sakral. Janganlah kamu kotori dengan orang-orang yang notabene kriminal, tukang bohong, dan seterusnya. Itu. Kalau Anda melakukan dengan benar, kita nggak ganggu kok.
Ngapain? Kalau di kurikulum vitae-nya kan disebutkan ada ada pencapaiannya secara akademik, kemudian juga setiap ahli yang dihadirkan baik jaksa maupun kuasa hukum seperti itu, Pak Edi. Nah itu kan saya bilang ya, kalau contoh ya saksi-saksi dari Indonesia, kita bisa tahu, oh Pak Mudakir ya yang dia mau masuk nih kelihatannya, ya yang lawan kita aja dipakai sama dia nih, ya. Terus kemudian yang lain gitu ya, itu kelihatan kan track recordnya kan, nggak gampang dilihat. Tapi si bule ini, saya yakin 90% dari rakyat Indonesia tidak tahu. Makanya saya kasih tahu kepada sidang, apakah saya salah? Saya korban loh. Kalau saya nggak korban, ngapain saya capek-capek bawa itu data? Kasih tahu. Tadi waktu itu yang dipertanyakan oleh karena saya wawancara Pak Oto. Kalau intervensi, saya ini tidak terkait dengan persidangan ini, itu intervensi. Mungkin dia sebagai lawyer tidak begitu tahu soal hukum ini. Saya tahu. Intervensi adalah orang yang tidak berkompeten masuk ke dalam suatu masalah. Kalau saya kompeten, karena saya yang dirugikan, saya mati anaknya kok. Dia bela orang kriminal, ya, bunuh anak saya. Sekarang datang lagi kriminal mau belain. Hancurlah pengadilan kita. Pak Edi, waktu itu kan diperlihatkan kepada kami tuh kopian yang dikasih ke Jaksa Melani bahwa fotonya terpisah, Pak Edi. Jadi tidak ada foto yang siapa Michael Robertson dengan perempuan yang diduga berkasus bersamanya begitu. Posisi keadaan buru-buru, yang penting benar. Saya berani pertanggungjawabkan, ya kan? Itu intinya. Validitas atau kebenaran berita itu. Kebenaran itu. Ya secara nggak langsung aja sekarang di YouTube udah ada, nanti lebih serem lagi saya kasih lihat. Jadi tolong ya, Anda jangan mau menang sendiri, kita adalah ya equal before the law ya. Jangan anggap saya tidak mengerti hukum, teman saya hukum semua itu dari Ultra dan Leiden. Anda hati-hati, sekarang sudah dapat masukan banyak saya. Pak Edi, sekarang ditambah satu kali lagi kesempatan buat kuasa hukum maupun jaksa penuntut umum sehari ini pada persidangan ke-25 untuk menghadirkan saksi maupun ahli. Anda melihatnya seperti apakah ini menunjukkan bahwa hakim belum mengambil keputusan siapa betulkah Jessica bersalah atau tidak, itu seperti apa Pak Edi? Nah, saya kasih tahu ya. Ini dia mau masukin lagi orang yang ahli pidana yang melawan lah begitu. Tapi ingat ya, pasal tidak bisa dirubah. Apapun ya, kalau mau dilarikan misalkan tidak ada motif, jangan dirubah-rubah. Pak Ayar Salmi juga bilang kan semuanya. Nah, kalau dia mau robah-robah, dia bawa lagi orang yang bertentangan, ya nggak apa-apa, silakan, nanti kan di hakim yang menilai. Saya kasih tahu ya, kalau dibilang nggak ada sianida, itu sebenarnya ya, bagaimana cara berpikir seorang Otto, ya? Oke, nggak kelihatan back. Nanti kita kasih lihat kenapa itu back ditutup. Nah, itu jawabannya. Pertama, masih ada nih bukti CCTV yang lebih bukan ini lagi. Itu. Nah, berkaitan. Yang kedua, ya, Hani, ya. Lalu kemudian apa itu? Barista di kopi. Sudah jelas menyatakan, ya, muntah-muntah, pahit, nggak enak, pedas, sianida. Ya, warnanya pun kunyit. Klien dia sendiri bilang, loh, itu wangi, harum. Pertama datang, kenapa setelah ditutupin bag jadi pahit, jadi nggak karuan, ya? Sampai Mirna langsung minum, dia kibas-kibas begini. Anak saya mati dia dalam waktu ngomong second itu. Itu yang teori sedotan itu yang paling benar. Ya sut, itu yang kentalnya itu diminum, mati Mirna. Sisa dikit, boro-boro mau sisa. Orang di leher sini aja udah red cherry, itu udah mati dia. Ya itu, jadi masyarakat nih ya janganlah dibohongi, kasihan lah masyarakat ini. Masyarakat ini menanti, ya mau tahu ini sampai di mana, ya. Kalau misalkan masyarakat kurang jelas, ya, datang ke persidangan lihat, ya apa yang terjadi, ya. Jadi kalau dia cara tutur bicaranya ini yang dulu saya kenal Otto itu lumayan, sekarang kalau saya lihat sih agak turun jauh ya. Jadi dia nih ngomongnya udah ngawur. Kalau orang dia yakin dan confidence, tenang dong Otto, nggak usah ngomel-ngomel begitu. Gua diomel-omelin Dermawan Salihin bisa begini. Nah, Otto Hasibuan bisa apa? Itu intinya. Baik, Pak Edi, kita tunggu nanti persidangan hari ini siapa ahli yang bakal dihadirkan. Kabarnya juga jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi yang belum dihadirkan ya Pak Edi ya. Kita tunggu sama-sama. Terima kasih Pak Edi sudah memberikan kesempatan pertama kepada Kompas TV untuk mewawancara Anda pagi ini. Itu dia Friska, kita sudah berbincang dengan ayah korban Edi Darmawan Salihin yang
betul. Terima kasih Pak Edi. Ya setiap hari, ya setiap kali persidangan mengikuti persidangan untuk kemudian memastikan bagaimana jalannya persidangan sesuai dengan apa untuk mencari keadilan siapa yang sebenarnya yang membunuh putri tercintanya. Kita kembali ke Anda, Friska. Selihing. Kita tahu bahwa, atau kita ingat bahwa di persidangan sebelumnya pada hari persidangan terdahulu pada hari Kamis atau hari Kamis kita tahu bahwa ada yang dipertanyakan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, yaitu soal berita mengenai Michael Robertson yang diduga diserahkan oleh Edi Darmawan Salihin kepada Jaksa Melani, salah satu jaksa penuntut umum dalam kasus Jessica Kumala Wongso yang sedang dipersidangkan saat ini. Saya sudah bersama dengan Pak Edi Darmawan Salihin untuk kita tanyakan secara langsung sebenarnya betul nggak sih ngasih ke Jaksa Melani atau dari mana sumbernya? Selamat pagi. Saya pegangin aja nggak apa-apa. Ya, begini ya. Lupakah otot ya? Siapa saya? Saya ini korban loh, ya. Dan masyarakat pada umumnya ya, warga negara yang baik. Itu memberi masukan kepada sidang ini untuk memberitahu bahwa ada kriminal tukang bohong masuk ke sidang ini. Sidang ini kan sidang yang suci dan sakral. Kalau dikotori dengan orang-orang seperti saksinya dia itu, bagaimana sidang ini? Gitu loh. Kalau dia bilang ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya hanya memberitahu. Ya, lupakah Oto itu ya. Jadi saya punya hak sebagai korban ya. Anak saya mati sama klien dia. Kalau dia mau sidang menang sendiri, sidang di hutan sendiri. Jangan di sini, tengah lapang, dia sidang sendiri. Aku jadi pinteran Prof Edi. Betul, saya tapi juga lama-lama jadi pinter nih. karena nonton persidangan. Iya, nanti saya juga mau buka kantor lawyer sama dia bersaing. Itu betul dikasih ke Jaksa Melani oleh Pak Edi waktu itu. Iya, betul. Saya kasih masukan jaksa, saya bilang ini kriminal. Tolong dibantu korban. Sekriminal apa sih sampai kemudian Ya, keterangannya sebagai ahli nggak bisa dipercaya di muka persidangan? Nanti akan dijelaskan oleh. Apa nantinya? Ya harusnya jaksa menjelaskan, karena saya sudah kontak kan, saya udah bilang. Ya, saya minta tolong keluarga saya, tolong deh FBI kasih tahu tuh, kurang asem bener tuh. Datanya dari FBI nih. Ya pokoknya yang penting-penting lah di sana, yang berkompeten lah gitu. Ya, dari polisi, ya di Aussie segala macam. Dia pikir saya nggak akan mobile seperti ini. Ya, itu yang di luar dugaan dia. Hati-hati Oto kamu, ya. Jangan bicara asal nyeplak aja. Kalau mau sidang sendiri, menang sendiri, ya di hutan silahkan. Jangan di sini. Sini adalah pengadilan yang sangat terhormat, yang sangat sakral. Janganlah kamu kotori dengan orang-orang yang notabene kriminal, tukang bohong, dan seterusnya. Itu. Kalau Anda melakukan dengan benar, kita nggak ganggu kok. Ngapain? Kalau di kurikulum vitae-nya kan disebutkan ada ada pencapaiannya secara akademik, kemudian juga setiap ahli yang dihadirkan baik jaksa maupun kuasa hukum seperti itu, Pak Edi. Nah, itu kan saya bilang ya. Kalau contoh ya, saksi-saksi dari Indonesia, kita bisa tahu, oh Pak Mudakir ya, yang dia mau masuk nih, kita sudah dapat masukan banyak saya. Pak Edi, sekarang ditambah satu kali lagi kesempatan buat kuasa hukum maupun jaksa penuntut umum sehari ini pada persidangan ke-25 untuk menghadirkan saksi maupun ahli. Anda melihatnya seperti apakah ini menunjukkan bahwa hakim belum mengambil keputusan siapa betulkah Jessica bersalah atau tidak, itu seperti apa Pak Edi? Nah, saya kasih tahu ya, ini dia mau masukin lagi loh, orang yang ahli pidana yang melawan lah begitu. Tapi ingat ya, pasal tidak bisa dirubah. Apapun ya, kalau mau dilarikan misalkan tidak ada motif, jangan dirubah-rubah. Pak Ayar Salmi juga bilang kan semuanya. Nah, kalau dia mau robah-robah, dia bawa lagi orang yang bertentangan, ya nggak apa-apa, silakan, nanti kan di hakim yang menilai. Saya kasih tahu ya, kalau dibilang nggak ada sianida, itu sebenarnya ya, bagaimana cara berpikir seorang Oto, ya? Oke, nggak kelihatan back. Nanti kita kasih lihat kenapa itu back ditutup. Nah, itu jawabannya. Pertama, masih ada nih bukti CCTV yang lebih. Bukan itu. Nah, berkaitan. Yang kedua, ya, Hani, ya,
lalu kemudian apa itu barista di kopi, sudah jelas menyatakan, ya, muntah-muntah, pahit, nggak enak, pedas, cyanida, ya, warnanya pun kunyit. Klien dia sendiri bilang, loh, itu wangi, harum. Pertama datang, kenapa setelah ditutupin bag jadi pahit, jadi nggak karuan, ya? Sampai Mirna langsung minum, dia kibas-kibas begini. Anak saya mati dia dalam waktu ngomong second itu. Kelihatannya, ya, yang lawan-lawan kita aja dipakai sama dia nih, ya. Terus kemudian yang lain gitu ya, itu kelihatan kan track recordnya kan, nggak gampang dilihat. Tapi si bule ini, saya yakin 90% dari rakyat Indonesia tidak tahu. Makanya saya kasih tahu kepada sidang. Apakah saya salah? Saya korban loh. Kalau saya nggak korban, ngapain saya capek-capek bawa itu data? Kasih tahu. Tadi waktu itu yang dipertanyakan oleh karena saya wawancara Pak Otto. Kalau intervensi, saya ini tidak terkait dengan persidangan ini, itu intervensi. Mungkin dia sebagai lawyer tidak begitu tahu soal hukum ini. Saya tahu. Intervensi adalah orang yang tidak berkompeten masuk ke dalam suatu masalah. Kalau saya kompeten, karena saya yang dirugikan, saya mati anaknya kok. Dia bela orang kriminal, ya, bunuh anak saya. Sekarang datang lagi kriminal mau belain. Hancurlah pengadilan kita. Pak Edi, waktu itu kan diperlihatkan kepada kami tuh kopian yang dikasih ke Jaksa Melani bahwa fotonya terpisah Pak Edi. Jadi tidak ada foto yang siapa Michael Robertson dengan perempuan yang diduga berkasus bersamanya begitu. Posisi keadaan buru-buru, yang penting benar. Saya berani pertanggungjawabkan, ya kan? Itu intinya. Validitas atau kebenaran berita itu. Kebenaran itu. Ya, secara nggak langsung aja sekarang di YouTube udah ada. Nanti lebih serem lagi, saya kasih lihat. Jadi, tolong ya, Anda jangan mau menang sendiri. Kita adalah ya equal before the law, ya. Jangan anggap saya tidak mengerti hukum. Teman saya hukum semua itu, dari Ultra dan Leiden. Anda hati-hati. Sekarang cara jangan asal ngomong nyeplak aja. Ada apa kata Dermawan Salim? Gak ada apa-apa. Semua bagus, jaksa bagus, hakim bagus, dianya yang nggak bagus, bingung. Jangan bingung, panik kok, belum ada apa-apa, nyebut-nyebut nama saya. Nanti lihat, siapa itu Michael Robertson yang sebenarnya? Pak Edi punya datanya. Oh, lihat aja nanti, ya. Makanya nih, maksud saya memberitahu kepada pengadilan, jangan sampai kemasukan kesusupan orang-orang begini. Kalau begini, namanya kriminal bela kriminal. Apa yang terjadi? Menurut data yang dimiliki oleh Pak Edi, siapa Michael Robertson? Lah begini, dia asal pakai jas bule, orang sini kan bengong. Harusnya kita belajar, ya, bule sama kita tuh sama derajatnya, ya. Dan kita tidak, coba ada satu hal yang kita harus ketahui, bahwa kita tidak tahu latar belakangnya si bule ini. Siapa itu latar belakang si bule itu? Nah, Pak Edi tahu. Saya kasih tahu kan begitu. Supaya jangan kejebak dengan hal-hal seperti ini. Kalau Otto mau cari saksi dari Indonesia, udah nggak ada yang mau yang bener mah. Yang orang bener nih, udah nggak ada yang mau. Kenapa? Ya yang kriminal mau, itu contohnya tuh. Pak Edi, kalau itu dianggap sebagai intervensi Pak Edi terhadap persidangan ini. Tidak ada intervensi. Seperti apa? Tidak ada intervensi. Saya hanya kalau memberi masukan apabila ada kriminal masuk, penjahat masuk yang dibawa oleh Otto, karena kita harus equal before the law. Itu jangan anggap dia ngerti hukum, saya juga ngerti hukum. Nanti sama Prof Edi aja udah diganyang dia, ya kan, bengong. Halo ya, apa itu? Kan dia bekas gurunya.